ketemu lagi sama Kak Miranda di ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena sampai hari ini ya Tuhan, kami bisa mengadakan ibadah ya Tuhan, walaupun online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Edo dalam IPA kita hari ini. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun dari rumah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kakak Edo akan mempersilahkan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian adik-adik bisa membaca Alkitab yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama di rumah untuk berdoa dan membaca Alkitab. Adik-adik, Kakak Edo akan menunjukkan sebuah gambar. Gambar ini adalah tokoh Alkitab kita dari bacaan yang telah adik-adik baca tadi. Kira-kira siapa adik-adik? Apakah adik-adik mengenalnya? Sudah tahu jawabannya? Ya, adik-adik, gambar tersebut adalah gambar Rasul Paulus. Bacaan Alkitab kita hari ini menceritakan Rasul Paulus yang tiba di kota Efesus untuk memberitakan Injil di sana. Ini adalah gambar Efesus di masa kini yang sekarang ada di Turki. Adik-adik, saat itu jemaat di Efesus adalah orang-orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi walaupun sudah dibaptis, mereka, jemaat di Efesus ini, masih banyak yang belum mengenal Roh Kudus. Mengetahui hal itu,
Rasul Paulus mengajarkan kembali kepada mereka tentang Tuhan Yesus agar setiap orang di Efesus mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak sampai di situ saja adik-adik. Rasul Paulus juga berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya agar lebih banyak orang di Efesus yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang didatangi Rasul Paulus ke rumahnya tidak mau mendengar pengajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus banyak menerima penolakan. Lalu, apakah Rasul Paulus menyerah, kemudian berhenti mengajarkan tentang Tuhan Yesus? Jawabannya tidak, adik-adik. Meskipun sering ditolak, Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan Yesus. Tidak hanya Rasul Paulus, adik-adik yang di rumah juga harus selalu setia melayani Tuhan Yesus, seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Adik-adik tahu tidak bagaimana cara melayani Tuhan? Caranya bisa dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, atau dengan rajin impa, walaupun dari rumah saja. Seperti halnya yang dialami Rasul Paulus, kesetiaannya melayani Tuhan Yesus juga terdapat tantangan berupa penolakan. Begitu pula adik-adik, akan ada tantangan yang akan menghalangi adik-adik dalam melayani Tuhan Yesus. Tantangan seperti apa sih adik-adik? Ketika mau berdoa tapi mengantuk, mau mendengarkan impa dari YouTube tapi ada film kartun yang bagus, atau berdoanya hari ini semangat, besoknya malas, dan masih banyak lagi. Adik-adik harus bisa melawan tantangan atau godaan itu. Untuk dapat berhasil menghadapinya, adik-adik dapat meniru cara Rasul Paulus, yaitu adik-adik harus punya keinginan yang kuat untuk selalu setia melayani Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus selalu setia untuk melayani Tuhan. Dan setiap kesetiaan kita dalam melayani Tuhan akan ada tantangan yang menghambat kita. Maka ingatlah, untuk cara terbaiknya adalah adik-adik harus selalu mempunyai keinginan yang kuat untuk melayani Tuhan dengan cara berdoa, rajin membaca Alkitab, dan mendengarkan impa dari rumah. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Ajar Aku Mendengar. Pada bait kedua, kata Samuel kita ganti sebagai kata Paulus ya adik-adik.
Adik-adik, sebelum kita menutup IMPA kita hari ini, Kakak Edo akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hanya dalam perkenan Roh Kudus-Mu saja kami dapat menyelesaikan IMPA kami hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kami dapat selalu setia dalam melayani Engkau. Sertailah dan bimbinglah kehidupan kami Tuhan, agar kiranya kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami mohon pula agar kiranya Engkau selalu menjaga kesehatan kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyemangati kami. Juga kami doakan agar kiranya Engkau juga menyertai pendidikan adik-adik kami, agar kiranya adik-adik kami ini dapat mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.